Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang regulasi allosterik pada enzim. Di dalam tubuh makhluk hidup, setiap jenis enzim bekerja secara bergantian sesuai dengan kebutuhan sel pada makhluk hidup tersebut. Saat dibutuhkan, enzim akan berada pada kondisi aktif sehingga bisa mempercepat suatu reaksi. Namun, enzim juga bisa mengalami osilasi, perubahan ke kondisi inaktif. Efek dari perubahan ke kondisi inaktif tersebut mengakibatkan enzim sulit untuk mengikat substrat, sehingga reaksi berjalan jauh lebih lambat. Nah, kapan suatu enzim harus berada pada kondisi aktif, dan kapan pula enzim berada dalam kondisi inaktif, semua itu diatur dalam suatu regulasi yang disebut dengan regulasi allosterik. Regulasi allosterik merupakan kondisi di mana fungsi sisi aktif enzim terpengaruh oleh pengikatan molekul regulator ke suatu sisi enzim yang lain. Regulator tersebut dapat bersifat aktivasi atau inhibisi terhadap aktivitas enzim. Bagaimana proses aktivasi dan inhibisi allosterik? Mari perhatikan penjelasan berikut. Sebagian besar enzim yang diregulasi secara allosterik terdiri dari dua atau lebih subunit atau disebut dengan kompleks subunit, yang masing-masing subunit memiliki sisi aktifnya sendiri. Keseluruhan kompleks subunit dapat berosilasi di antara dua bentuk yang berbeda, yaitu dalam bentuk inaktif dan bentuk aktif. Namun dalam kondisi stabil, kompleks subunit akan mempertahankan bentuknya. Kompleks tersebut sulit untuk berosilasi dari bentuk satu ke bentuk lain. Sebagai contoh di sini, suatu kompleks yang terdiri dari 4 subunit, masing-masing memiliki sisi aktifnya sendiri. Dan pada sisi pertemuan antara masing-masing subunit, terdapat sisi regulasi atau disebut juga dengan sisi allosterik. Nah, ketika ada molekul regulator pengaktivasi berikatan dengan salah satu sisi allosterik, maka aktivator tersebut akan menstabilkan kompleks subunit dalam bentuk aktifnya, sehingga kompleks subunit tersebut akan terus aktif bekerja untuk proses katalis suatu reaksi. Ketika molekul aktivator terlepas dari sisi allosterik, maka kompleks subunit kembali pada bentuk tak stabil, sehingga kompleks subunit akan mudah berubah ke bentuk inaktif. Pada bentuk ini, ketika terdapat molekul inhibitor yang berikatan dengan sisi allosterik, maka molekul inhibitor tersebut menjadikan kompleks subunit berada pada bentuk inaktif terstabilkan, sehingga kompleks subunit ini tidak mampu berperan aktif dalam mengkatalis suatu reaksi. Kompleks subunit akan kembali tak stabil ketika molekul inhibitor terlepas dari sisi allosteriknya, sehingga kompleks subunit akan dengan mudah berosilasi ke bentuk aktif kembali. Selanjutnya ada bentuk lain dari aktivasi allosterik, yaitu kooperativitas. Apa dan bagaimana kooperativitas itu? Mari perhatikan penjelasan berikut. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa kompleks subunit akan selalu berosilasi dari bentuk aktif ke inaktif atau sebaliknya. Namun jika terdapat molekul substrat yang berikatan dengan salah satu sisi aktif enzim melalui cara kecocokan terinduksi, maka sisi aktif dari subunit tersebut akan berubah bentuk sedemikian rupa sehingga bisa berikatan dengan substrat. Setelah salah satu sisi aktif enzim berikatan dengan substrat, hal tersebut akan memicu perubahan bentuk serupa pada subunit lain dari kompleks enzim tersebut, sehingga akan memperbesar respon enzim terhadap substrat. Jadi suatu molekul substrat mampu mempersiapkan enzim untuk menerima molekul-molekul substrat tambahan dengan lebih mudah. Inilah yang disebut dengan kooperativitas. Kemudian ada juga jenis regulasi allosterik lain, yaitu inhibisi umpan balik. Dalam inhibisi umpan balik, jalur metabolik menjadi inaktif akibat pengikatan produk akhir ke sisi allosterik enzim yang bekerja di awal jalur, sehingga jalur tersebut terhambat.
Produk akhir tidak akan terlepas selama produk tersebut masih tersedia melimpah di dalam sel. Namun ketika persediaan produk tersebut sudah menipis dan sel membutuhkannya, maka produk akan terlepas dari sisi allosterik enzim, sehingga sisi aktif enzim kembali ke bentuk aktif. Dengan kembali aktifnya sisi aktif enzim, maka enzim bisa berikatan dengan substrat awal, untuk kemudian substrat berubah menjadi produk intermediat 1. Setelah terbentuk produk intermediat 1, maka produk tersebut akan berikatan dengan enzim B, untuk kemudian membentuk produk intermediat 2. Setelah terbentuk produk intermediat 2, selanjutnya produk tersebut akan berikatan dengan enzim C, dan kemudian terbentuk produk akhir. Selanjutnya produk akhir akan berikatan dengan sisi allosterik enzim awal, dan akan terlepas ketika akan digunakan oleh sel. Dan sisi aktif enzim awal kembali berikatan dengan substrat awal, begitu seterusnya. Berikut contoh inhibisi umpan balik dalam sintesis isoleucin. Demikian, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.